kasihkan, aku memanggilmu Yeshua setiap hari. Dengarlah permohonan Bapa yang Maha Pengasih. Aku menunggumu Yeshua Bapa Yahweh setiap saat, menantikanmu Juru Selamatku. Berkatilah, berkatilah aku Tuhan. Haleluya. Ketika Yeshua saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita bersyukur hari ini, di sore hari ini, sesuai dengan waktunya Elohim, waktunya Tuhan, saudara, di kitab suci, yaitu dari petang sampai petang. Amin, saudara. Nah, sehingga hari ini kita memasuki RF atau sorenya, petangnya Hari Raya Shavuot, saudara-saudaraku. Hari Raya yang kita nanti-nantikan, atau Hari Raya dalam bahasa Yunani, Hari Raya Pentakosta, atau Hari Raya 50 hari, saudara. Saudara, beberapa sabat yang lalu kita telah dipersiapkan bagaimana hikmatnya Elohim memenuhi kita, di dalam kita memperoleh persekutuan dengan Elohim. Karena ada yang sedang dicurahkan, diturunkan kepada manusia Elohim, yaitu umat Israel, dan kita di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu dengan turunnya Torah, turunnya dua loh batu yang berisi peraturan-peraturan dan ketetapan, saudara. Dan sekaligus di dalam Yeshua yang sudah menggenapi Torah, dengan turunnya Ruach HaKodes. Saudara, pada waktu kita memasuki Hari Raya Shavuot, hari-hari yang lalu, saudara, kita telah menghitung Omer yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, saudara. Pada waktu kita hendak menghitung Omer, dalam Semat 23 ayat 15-16, dan kamu harus menghitung bagimu dari setelah Sabat itu, membawa berkas persembahan ayunan. Itu harus genap 7 pekan sampai pada hari setelah Sabat, yaitu genap 50 hari, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh,
Setiap kita merayakan hari raya, saudaraku, kita memasuki hari Sabat. Hari Sabat bisa hari yang ketujuh di hari pekan itu. Tetapi hari Sabat juga hari raya pada waktu bersamaan dengan hari raya. Hari raya dirayakan melalui tanggalnya dan harinya. Tanggalnya yang kemarin hari raya Pesak itu tanggal 14 Nisan, saudara, betul? Dan tanggal 15 Nisan, saudara ya. Dan hari ini kita merayakan harinya, bukan tanggalnya, tetapi harinya, yaitu lewat Sabat. Ya, hari yang pertama, yaitu setelah lewat Sabat, saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, yaitu Sabat di hari raya itu, saudara, yang dimulai dari setelah hari raya Pesak. Saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, pada waktu Mose membawa Bani Israel keluar dari Misraim, saudara, di dalam Semot 19 ayat yang pertama, pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Misraim, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada bulan ketiga, kemarin kita telah belajar bahwa pada bulan ketiga adalah bulan kalender Ibrani, saudara. Ya, saudara, dari bulan kalender Gregorian itu adalah bulan Maret kalau yang ketiga, saudara ya. Bulan kalender Ibrani dari mulai Nisan, ya. Dan bulan yang kedua adalah Iyar dan Sivan. Ya, saudara. Di bulan yang pertama, di bulan Nisan 5780, saudara, kemarin kita telah merayakan hari raya Pesak, saudara. Setelah itu, saudara-saudaraku, kita memasuki hari raya roti tak beragi. Dan Bapak Yahweh memerintahkan pula untuk menghitung roti tak beragi selama 7 hari. Dan hari raya roti tak beragi itu adalah diperkatakan menjadi hari Sabat, saudara. Ya, kalau kita merayakan di dalam Yeshua, saudara, kalau kita merayakan di dalam Yeshua, 14 Nisan adalah kematian Yeshua di atas kayu salib sebagai domba Pesak, Seha Pesak, ya, domba Paskah di 14 Nisan, saudara. Di dalam kitab Injil, saudara, di dalam Brit Gadasa, saudara-saudara dikasih Bapak Yahweh, yaitu di dalam Yohanes 19, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Yeshua harus diturunkan dari salib dan tidak boleh berada di salib karena Yeshua sudah mati atau sudah meninggal, saudara, sudah mati di kayu salib, dan harus diturunkan sebelum memasuki Sabat. Ya, dalam persiapan Sabat dia harus memasuki sebelum memasuki Sabat dia harus dikuburkan, saudara. Nah, itu di dalam Yohanes 19 menjadi Sabat Agung. Ya, saudara. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita tadi membaca di dalam Semot yang ke-23 tadi, saudara, bahwa kita harus menghitung, ya, menghitung bagimu setelah Sabat ke Sabat berikutnya selama 7 pekan. Yaitu menghitung Omer, saudara. Saudara, kemarin kita sudah belajar Omer adalah berkas. Berkas dari hasil panen. Ya, saudaraku. Dan saudara, kalau kita perhatikan yang kemarin, saudara, bahwa pada waktu kita memasuki hari raya, saudaraku, maka ada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, saudara. 7 hari raya ini semua memiliki keterkaitan. Hari raya yang pertama sampai hari raya yang keempat itu memiliki keterkaitan, saudara. Dan hari raya yang kelima sampai hari raya yang ketujuh juga memiliki keterkaitan. Semuanya tergantung melalui musim di Israel. Itu dari musim semi, saudara. Di bulan Nisan itu di musim semi, saudara. Ya, saudara, dimulai tanggal 14 Nisan sampai ke 15 Nisan di hari Sabat. Ya, saudara, disitulah kita diperintahkan untuk menghitung Omer, menghitung berkas dari apa yang sudah ditabur
setelah panen yang pertama, yaitu panen yang sulung, ya saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Nah saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, hari raya yang pertama sampai hari raya yang keempat ini memiliki keterkaitan semuanya digenapi oleh Yeshua, saudara. Yeshua menggenapi 7 hari raya. Yang pertama ada hari raya Pesak, hari raya Hamatsah, hari raya Habikurim. Hari raya Hamatsah kalau kita berarti Habikurim adalah buah sulung. Dan yang keempat hari raya Shavuot. Dan hari raya yang kelima adalah Rosh Hashanah. Hari raya ke-6 Yom Kippur. Hari ke-7 adalah hari raya Sukkot. Saudara, hari raya inilah yang diperintahkan untuk kita orang Nasrani memperingati. Saudara, sebagai orang Nasrani atau orang Kristen, kita memperingati hari raya. Kita memiliki hari raya yang kita peringati, kita rayakan sesuai dengan kitab suci. Ya saudaraku, maka firman Elohim di dalam Shemot dikatakan di dalam kitab Keluaran bahwa hendaknya dalam 1 tahun ada 3 kali hari raya yang menyangkut dengan menghasilkan panen. Yaitu hari raya apa saudara? Harus semua laki-laki di Israel, umat Israel harus kelihatan, ya, dan harus hadir. Yaitu mereka berziarah ke Yerusalem. Ya, kemarin saya sudah ingatkan, bagikan kepada saudara. Sehingga hari raya Pesak memiliki hubungan dengan hari raya Shavuot, saudara. Ya, yaitu dengan menghasilkan panen, ya, gandum yang sulung diberikan. Dan setelah menghitung 7 minggu, 7 pekan, 7 kali sabat. Jadi 7 kali sabat mereka menghitung dari semua yang ditabur, saudara. Ya, dan dia memanen hasilnya, dan itulah yang dihitung. Dan setelah itu terjadi penuaian, ya, setelah melewati sabat yang ke-7, saudara, ya, dia menyerahkan hasil panen itu kembali, saudaraku. Tetapi firman Elohim dalam Shemot 23 agar mengingatkan agar disisakan, jangan diambil semua, ya, dibagikan kepada janda dan semua yang membutuhkan, orang-orang miskin yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, di dalam hari raya Shavuot, dalam hari raya di dalam kitab Shemot ini, yang kedua, yang pertama adalah hari raya panen buah sulung, yang kedua adalah hari raya penuaian, yaitu di Shavuot. Yang ketiga adalah hari raya hasil ladang di buah, ya, buah semua yang dihasilkan di hari raya Sukkot, saudara. Ya, saudaraku, ini berbicara tentang ada yang dihasilkan, ada yang dibuahkan, dan merupakan bagian untuk mempermuliakan Bapak Yahweh dalam hasil itu, saudaraku. Dan saudaraku, di dalam perjalanan Israel keluar dari Misraim, saudaraku, setelah dia masuk, setelah melewati hari raya yang ketiga, yaitu memberikan buah yang sulung, saudara, maka yang keempat, saudara-saudaraku, adalah dia memberikan penuaian, yaitu setelah genap 7 pekan lewat sabat, saudara. Ya, saudaraku. Nah, jatuhnya kapan, saudara? Hari ini adalah perhitungan yang ke-49, saudara. Ya. Jadi kalau hari sore tadi sampai kita mulai hari rayanya dari petang, maka kita memasuki Erev Shavuot, saudara. Nah, di tengah-tengah Erev Shavuot ini, saudaraku, bangsa Israel menerima, ya, karunia turunnya Torah, saudara. Dan di Gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaan karena Elohim, Bapak Yahweh turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat, dan terjadilah bunyi sangkakala itu yang berlanjut dengan keras, dan berbicaralah Mose, dan Elohim pun menjawabnya melalui guru, dan turunlah Bapak Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Dan Bapak Yahweh memanggil Mose naik ke puncak gunung itu. Lalu Musa pun
Mose pun naiklah. Saudara, pada waktu mereka mendengar guruh itu, saudaraku, pada waktu mereka sudah memasuki hari raya Sabuat, yaitu setelah dihitung 7 pekan tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, maka Bapa turun dan menyatakan kemuliaannya dan menurunkan janji Torahnya. Torahnya adalah pengajaran Elohim, pengajaran untuk menyatakan kehendaknya memimpin bangsa Israel menjadi umat yang berkenan kepada Bapa Yahweh, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, mulai petang ini sampai besok petang, saudaraku, kita telah memasuki lewat Sabat, saudaraku. Dan Yeshua menggenapi seluruh hari raya. Hari raya yang pertama, Pesak, adalah hari raya di mana Yeshua menggenapi sebagai domba Pesak, Seha Pesak. Dan dia sebagai roti yang tanpa ragi, dia yang kudus, tak bercatat celah, dibuatnya menjadi berdosa karena saudara dan saya. Dan dia bangkit menjadi buah sulung, saudara. Amin, saudara. Dan di hari raya Sabuat ini, Yeshua pun juga menggenapi. Pada saat bangsa Israel merayakan hari raya turunnya Torah, mereka berkumpul di Yerusalem. Dan tiba-tiba para muridnya juga sedang berkumpul di satu ruangan. Dan disitulah tepat di hari raya Sabuat, yaitu hari raya Pentakosta 50 hari, maka Bapa Yahweh sesuai dengan janji Yeshua menurunkan Ruach HaKodes. Amin, saudara-saudaraku, melewati Sabat. Ya, Sabat di sini adalah Sabat Agung yang dimulai tanggal 15 Nisan, saudaraku, dan jatuhnya pada hari ini dan besok, mulai sore ini sampai besok adalah lewat Sabat. Tetapi kita biasanya, khususnya dari kami, dari Kehilat Keluarga yang Berdoa, kami merayakan itu setelah lewat Sabat pekan ini, minggu ini, yaitu lusa tanggal 30 itu Sabat, saudaraku, dan melewati Sabat itu, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku, kita telah memasuki hari ini, kita telah memasuki 5 Sivan, saudara ya, 5 Sivan 5780, saudaraku. Ya, 5 Sivan, kita sudah masuk ke 5 Sivan, saudara, ke 6 Sivan, saudaraku. Tetapi lewat Sabat, maka kita bersyukur kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, makna daripada kita merayakan hari raya Sabuat adalah kita mempersembahkan buah pekerjaan Ruach HaKodes. Amin, saudaraku, bahwa Yeshua datang. Dia menyatakan Ruach HaKodes untuk kita dapat melakukan peraturan dan ketetapannya, sehingga pada waktu kita merayakan hari raya Sabuat, bersamaan pula kita merayakan hari raya turunnya Torah dan juga turunnya Ruach HaKodes di dalam Yeshua, karena Yeshua sudah menggenapi Torah. Tetapi Torahnya tidak pernah dibatalkan, karena itu adalah sebuah pengajaran yang membuat manusia dapat mengerti dosa, yang membuat manusia dapat mengerti kebenaran, yang membuat manusia dapat melakukan kehendaknya Bapa, yang membuat manusia dapat melakukan kehendaknya seluruh apa yang direncanakan Bapa buat seluruh kehidupan manusia, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasih Bapa Yahweh, pada waktu kita menghitung Omer, saudaraku, pada waktu itu Israel menghitung semua yang dikerjakan oleh Bapa Yahweh pada waktu mereka memasuki janji Abraham, ya, Elohim kepada Abraham, yaitu memasuki Kanaan, tempat tanah perjanjian. Maka mereka menghasilkan seluruh pertolongan karya Bapa Yahweh. Semua panen untuk kemuliaan Bapa Yahweh, dipersembahkan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Demikian pula di dalam Yeshua HaMasiah, kita juga keluar dari dosa, keluar dari perbudakan dosa untuk menikmati karya keselamatan di dalam Yeshua. Maka kita pun menghitung Omer, yaitu berkas dari semua yang ditabur oleh kuasa firman melalui Ruach HaKodes dalam diri kita, saudara. Sehingga hari ini kita mengucap syukur bahwa janji Yeshua tentang Ruach HaKodes ada dalam hidup kita.
ada dalam hidup kita semua. Saudaraku, kami akan merayakannya kembali melalui lewat Sabat di pekan ini, saudara, di kehilat kami keluarga yang berdoa. Tetapi hari ini kita memaknai bahwa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-50 setelah kita melewati hari-hari Sabat. Sabat ke Sabat, 7 kali Sabat, dan kita melewati Sabat. Biarlah Bapak Yahweh berkenan atas saudara semuanya. Kita bersyukur kita telah menyatakan peniupan shofar sangkakala, yaitu kemuliaan, kebesaran Elohim Bapa yang hadir di tengah-tengah Shavuot ini. Selamat memasuki hari raya Shavuot, saudara. Hak Samyak Shavuot. Biarlah ini menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan berjumpa lagi, saudaraku, melalui lewat Sabat pekan ini, saudara. Kita akan merayakan dengan sukacita melalui gereja pengumuman firman keluarga yang berdoa. Bapak Yahweh memberkati saudara bersama-sama. Saudara saling tetap menguatkan satu dengan yang lain, saudara, di dalam kasih Yeshua yang melimpah lewat Ruh HaKodes dalam diri kita untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Besem Yeshua Hamasya, kita akan berjumpa kembali. Haleluya, haleluya, amin.